Pastor Fidelis Mendeva ambil alih gedung serbaguna milik Suster Clara yang diberikan dari dana kemanusiaan Kompas. Gedung serbaguna Santo Yakobus Harian Kompas Gramedia tiba-tiba diambil alih oleh Pastor Fidelis Mendeva Ovemekep yang bertugas sebagai pastor paroki Santo Fransiskus Asisi. Pengambilan alih itu tanpa persetujuan Suster Clara. Sebelumnya gedung serbaguna Santo Yakobus Harian Kompas Gramedia dikelola oleh Suster Clara Duha. Dibangun oleh dana kemanusiaan Kompas Jakarta. Pembangunan gedung serbaguna beserta ruang pelatihan dan klinik di Kompleks Laverna, Jalan Yos Sudarso, Kota Gunung Sitoli sepenuhnya dikelola oleh Suster Clara Duha, yang diserahkan oleh pihak pertama Muhammad Nasir yang mewakili sebagai Ketua Dana Kemanusiaan Kompas. Saat awak media konfirmasi kepada Suster Clara, Izanolo Duha ungkapnya, "Saya sebagai Suster Clara Duha sangat kecewa terhadap sikap Pastor Fidelis Mendeva Ovemekep." Berikut video lengkapnya. Seperti biasa, dan sehingga saya coba-coba saja lah supaya mereka bersemangat sekarang ini. Inilah usaha saya supaya trauma mereka juga, mereka trauma waktu mereka diusir, dan pakaian mereka pun, barang-barang pun di sana, pakaian anak sekolah, ya mereka hanya pakai pakaian yang ada, yang pakaian mereka semua di sana. Saya harap bahwa ada perhatian pemerintah untuk anak panti asuhan yang saya asuh di sini, di panti asuhan karya Pak Omar Doanya. Kami coba konfirmasi kepada Analisman Zaluku SH sebagai kuasa hukum Suster Clara, ungkapnya, "Kita berpedoman dalam perjanjian kedua belah pihak yang mana pihak pertama Dana Kemanusiaan Kompas memberikan sepenuhnya kepada klien saya Suster Clara." Berikut video lengkapnya. Jadi begini, artinya perlu juga dipahami bahwa duduk perkara atau yang menjadi objek sengketa saat ini adalah mengenai penguasaan atau pengelolaan dari gedung serbaguna atau gedung pelatihan dan poliklinik ya. Nah, jadi yang kita tahu bahwa selama ini yang menjadi pengelola ya, seutuhnya oleh klien saya dalam hal ini Suster Clara. Nah, jadi dasarnya adalah merujuk pada berita acara serah terima bangunan. Nah, ini saya tunjukkan. Ini berita acara. Jadi para pihak dalam berita acara ini adalah mewakili pihak Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas, dalam hal ini Muhammad Nasir. Itu pihak pertama. Nah, kemudian pihak keduanya adalah atas nama klien saya, Suster Clara. Jadi perlu juga saya jelaskan bahwa berita acara ini adalah merupakan satu perikatan yang sah. Ini kan lahir dari kesepakatan antara kedua. Jadi orientasinya terhadap pengelolaan gedung itu, karena latar belakang dari klien saya ini adalah untuk membidangi bidang kemanusiaan, yang mana nanti hasil profit dari pengelolaan gedung itu nanti disarankan kepada komisi kemanusiaan, termasuk dengan untuk membiayai kebutuhan operasional anak-anak panti asuhan. Kemudian mengenai tindakan pemalangan pintu itu atau yang mengklaim secara sepihak pengelolaan daripada gedung serbaguna itu dalam hal ini oleh Pastor Fidelis, yang mana kejadiannya itu berawal dari tindakannya hari Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021. Nah, jadi kemarin saya sebagai kuasa hukum daripada Suster Clara sempat menyampaikan keberatan langsung kepada Pastor Fidelis. Ya, saya sampaikan, saya berikan pemahaman secara hukum bahwa tindakan mereka hanya berdasar kepada keputusan sepihak antara Yayasan Dana Kemanusiaan dengan pihak Pastor Fidelis. Saya pikir terindikasi cacat dan tidak sah secara hukum. Ya, kenapa? Karena memang berita acara ini memang sudah sah dan sudah saya dikatakan ini sudah memenuhi syarat baik secara subjektifnya dan objektifnya. Dan
Matius Laya, anak panti asuhan karya Formasi Joaya, memberi tanggapan. Saya dan teman-teman kami merasa tidak leluas latihan beribadah sekarang di mana waktu itu. Berikut video lengkapnya. Diambil, kami semua merasa sedih karena gedung serbaguna itu yang sebelumnya selama ini kami gunakan sebagai tempat berbagai macam kreatif kami. Ada itu tempat kerohanian kami, tempat belajar dan kegiatan lain. Jadi selama ini kami sedih dan kegiatan kami berkurang sedikit karena kan kami di sana belajar main-main. Harapan kami mewakili adik-adik semua itu supaya gedung itu dikembalikan karena kami membutuhkan. Kami nggak ada usaha-usaha di sini, hanya itu ada sebagian salah satu dari usaha untuk mengikuti kami di sini. Sebelumnya juga kami berterima kasih kepada kami selama ini sudah membiayai kehidupan kami. Saya sendiri, saya kurang lebih di sini tahun karena mengalami luka bakar. Jadi saya di sini dirawat dan dikasih sekolah oleh dokter. Terima kasih juga saya ucapkan. Oke, jadi Kami juga memohon kepada para donatur atau kepada siapapun itu juga untuk memperhatikan kami di sini. Karena di sini sih hanya suster kami yang selalu mengikuti kami, mencukupi kebutuhan kami.